Kita mulai ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ya, dalam rangka thalibul ilmi. Salam iring salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah kajian via Zoom ya, yang selalu istiqomah untuk mengaji. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita membahas masalah kitab Pilar-Pilar Pengokohan Nafsiyah Islamiyah ya, yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Kita hadir kembali ya, lagi dalam layar Zoom ini. Selanjutnya selawat berikan salam kita diakan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya yang saya hormati adalah Bapak. Selanjutnya selawat dan salam hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati para pemandu acara pada pagi hari ini, Bapak Al-Fakar yang selalu mengingatkan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya dapat namanya satu sepatu, tapi tidak murah. Hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar. Bapak Ibu yang sebentar ya, Bapak Ibu ya.
Halaman berapa Ustaz? Halaman berapa nih? Cinta kepada Allah. Tapi belum Ustaz. Belum masuk ya Ustaz. Belum sampai Ustaz. Baru sampai halaman berapa nih? Halaman 41 ya? Itu kan Pak? Kenapa Ustaz? Itu kan dari Anas ya? Halaman 41 dari mana ini? Kalau kita 41 Ustaz, yang ini Ustaz, yang dalam hadis Ka'ab bin Malik. Ya itu. Dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Itu. Ka'ab bin Malik. Oke. Halaman 41. Ya. Hatta idza tala alayya dzalika min jafwatin nasi masyaitu hatta tasawwaratu jidara haidhi abi qatada wa huwa banu ammi ahadun nasi ilayya salamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam faqultu ya aba qatada anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah fasakata fa'udtu lahu fanashadtuhu faqala Allahu wa rasuluhu a'lam fafadat aynaya fatawallaitu hatta tasawwaratul jidar. Sehingga ketika masa pemboikotan berupa pengasinganku dari orang-orang itu berlangsung lama, maka aku berjalan hingga aku menaiki dinding pagar Abi Qatada. Dia adalah anak pamanku dan orang yang paling aku cintai. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata, wahai Abu Qatada, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Jadi dia maka lalu kembali kepadanya dan aku bersumpah kepadanya, tapi dia tetap diam. Kemudian kembali lagi dan bersumpah lagi kepadanya. Maka akhirnya berkata, Allah dan Rasul mengetahui. Maka bercurah air mata dari kedua mataku. Kemudian aku pergi hingga aku memanjat dindingnya. Ya, kisah para sahabat. Dari Sahal bin Anas, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda kepada Khaybar, ya, perang Khaybar ini, ya, dikatakan dalam bahasa Indonesianya, berkata kepadaku Qatadah bin Sa'id, kepadaku Yakub bin Abdurrahman Abu Hazim berkata, telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah bersabda pada perang Khaybar, aku akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang di tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Ia telah mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Berkata Sahal bin Sa'ad, maka orang pun pergi untuk tidur dan mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, siapakah di antara mereka yang akan diberikan panji oleh Rasulullah SAW? Ketika tiba waktu subuh, maka orang-orang ramai menghadap Rasulullah SAW berharap akan diberi panji oleh Rasulullah. Maka Rasul bersabda, di manakah Ali bin Abi Thalib? Katakanlah kepada Rasul, sedang sakit mata. Ya Rasul,
bersabda, berangkatlah perlahan hingga engkau berada di halaman mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkanlah kepada mereka hak Allah yang merupakan kewajiban mereka. Maka demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang manusia karena engkau, hal itu lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Jadi jamaah sekalian, ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, barang siapa yang memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kalau sekarang itu mungkin mobil mewah ya, yang harganya miliaran rupiah, tapi ini lebih baik daripada unta merah. Jamaah yang berbahagia, itulah salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau yang mampu menyembuhkan matanya Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau Ali bin Abi Thalib perang Khaybar ini mengangkat ya pintu-pintu Khaybar, ya, luar biasa. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, kemudian Urwah bin Mas'ud kembali pada sahabatnya dan berkata, wahai kawanku, sungguhnya aku pernah menjadi utusan delegasi kepada para raja. Aku pernah menjadi delegasi kepada Kisra, Kaisar, dan An-Najasyi. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang pemimpin pun yang sangat diagungkan oleh para sahabatnya seperti halnya para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, jika beliau mengeluarkan dahak, maka jika jatuh ke tangan seorang dari mereka pasti akan mengusapnya pada wajah dan kulitnya. Jika beliau merintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan bergegas melaksanakannya. Jika beliau wudu, maka mereka akan berlomba seperti yang berperang memburu air bekas wudu beliau. Jika beliau berbicara, maka mereka akan merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak berani memandangnya semata-mata karena mengagungkannya. Ini luar biasa ya, sahabat Rasulullah SAW ya, bagaimana memuliakan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, inilah bahwasannya dalam Islam itu kenapa tidak boleh menggambar ya Rasulullah SAW. Itu salah satu bukti supaya kita tidak seperti umat-umat terdahulu. Gimana itu umat-umat terdahulu jamaah sekalian? Mereka menyembah Rasul utusan Allah itu sebagai apa? Sebagai Tuhan-Tuhan baru. Ya, itu oleh Bani Israel, Nasrani, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan baru yang itu disembah oleh mereka, seperti itu. Mereka menyembah Allah, tapi menyembah manusia. Berarti boleh kita berselawat Ustaz? Ya boleh saja. Ya. Mana yang salawat yang terbaik? Ya semua baik. Ya, tapi salawat yang dia bersifat taufiki dari Allah langsung itu seperti tahiyat akhir ya, tahiyat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya ya, itu merupakan tuntunan dalam sholat. Jamaah yang berbahagia, Muhammad bin Sirin berkata telah berbincang-bincang segolongan laki-laki di masa Umar radhiyallahu anhu hingga seakan-akan mereka melebihkan Umar atas Abu Bakar. Kemudian hal itu dia sampai kepada Umar bin Khattab, lalu beliau berkata, demi Allah, satu malam dari Abu Bakar lebih utama daripada keluarga Umar. Sungguh Rasulullah telah pergi menuju Gua Sur disertai Abu Bakar. Abu Bakar terkadang berjalan depan beliau, terkadang berjalan di belakang beliau, hingga hal itu membuat Rasulullah penasaran. Dia pun berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau terkadang berjalan di depanku, terkadang di belakangku? Abu Bakar berkata, jika aku ingat orang-orang yang mengejarmu, maka aku berjalan di belakangmu. Dan jika aku ingat orang-orang yang menyintaimu, maka aku berjalan di hadapanmu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, jika terjadi sesuatu, apakah engkau suka hal itu menimpamu dan tidak menimpaku? Abu Bakar menjawab, benar demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak. Jika ada suatu perkara menyakitkan, maka aku lebih suka hal itu menimpaku dan tidak menimpamu. Ketika keduanya telah sampai di Gua Sur, Abu Bakar berkata, tunggu sebentar di tempatmu, wahai Rasulullah, hingga aku membersihkan gua untukmu. Kemudian Abu Bakar pun masuk gua dan membersihkan dari segala hal yang mengganggu. Ya. Ketika ia ada di atas gua, ia ingat belum membersihkan sebuah lubang. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, tetap di tempatmu akan membersihkannya
sebuah lubang, maka ia pun masuk gua dan membersihkan lubang itu, kemudian berkata, silakan turun wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun turun. Umar berkata, demi Allah, sungguh malam itu lebih utama daripada keluarga Umar. Jamaah yang berbahagia, inilah bukti bahwasannya bagaimana Allah menjaga kasihnya ya. Waktu kita sudah pahami ya, sudah familiar bersama, gua itu kan dikejar Rasulullah oleh pasukan Quraisy. Di Gua Sur itu kan bagaimana Allah memerintahkan kepada makhluknya, terutama serangga laba-laba ya, untuk membuat sarang ya. Seakan-akan laba-laba itu sudah lama tinggal di situ, sehingga tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW itu tinggal di gua tersebut. Nah, salah satu Allah menjaga kekasihnya dari siapa? Dari golongan kafir Quraisy yang kapan saja ya siap untuk menghajar baginda Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW ufrida yawma uhidin fi sab'atin min ansari wa rajulaini min Quraisyin falamma rahikuhu qala man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fi jannati fataqaddama rajulun min ansari faqatala hatta utila thumma rahikuhu aidan faqala man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fi jannah fataqaddama rajulun minan ansari faqatala hatta qutila falam yazal kadzalika hatta qutila sab'ah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi ma ansafna ashabana. Sesungguhnya Rasulullah pada saat perang Uhud telah terpojok sendirian bersama 7 orang Ansor dan 2 orang Quraisy Muhajirin ketika musuh atau bukan nanti dulu, atau misalnya daganganku masih banyak, nggak mau ikut berperang, tapi menyuruh Musa, udah Musa perang aja kamu duluan ya. Kalau kamu menang kita merayakan, kalau kamu kalah itu deritamu sendiri. Tapi tidak ya, sahabat Muhajirin itu orang-orang yang sedia melindungi Rasulullah Muhammad SAW dengan jiwa, hartanya, darahnya. Mereka siap berkorban ya. Tidak ada istilah yang namanya nanti dulu, jamaah yang berbahagia. Abdullah bin Hisham berkata,
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ajidun biyadihi Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la waladi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Faqala lahu Umar, fa innahu ana wallahi anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ya Umar. Ketika bersama Nabi, sementara beliau memegang tangan Umar bin Khattab, Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nabi berkata, tidak bisa demi Allah, hingga engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sungguhnya mulai saat itu demi Allah, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi SAW bersabda, wahai Umar, minta kepada Rasul dari Abu engkau tidak bisa dikatakan benar-benar mencintaiku hingga dirimu binasa dalam taat kepadaku. Dan engkau lebih mementingkan ridhoku daripada hawa nafsumu, meski engkau harus binasa karenanya. Ini luar biasa ini. Ya. Ini ketakwaan ini bukan dibentuk sehari dua hari, ya, tapi pembinaan yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga mereka mampu mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk Islam saja. Dari Ibnu Sirin ia berkata, qultu li'abidat indana min syairin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min kibali anasin aw min kibali ahlin anas. Faqala an takuna indi sya'aratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku berkata kepada Abidah, aku memiliki sebagian dari rambut Nabi SAW. Kami menerimanya dari Anas bin Malik, dari keluarga Anas. Maka Abidah berkata, sungguhnya satu lembar rambut Nabi SAW yang ada padaku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka tentunya untuk merealisasikan cinta kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW itu ada buku yang bagus, ya. Itu namanya buku Syamil Muhammadiyah, karangan Imam An-Nawawi. Itu bagaimana di situ diceritakan bagaimana bentuk Rasulullah, ya, bagaimana tubuhnya, tingginya badan beliau, rambut beliau, ya, postur beliau, ya, itu menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kenabian di punggung beliau. Ya. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, bapak bisa ya beli itu di online, ya, dibaca untuk menjadi semakin kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena ada hadis mengatakan antuman ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Bagaimana kita cinta dengan Rasulullah? Kita nggak pernah lihat Rasulullah, kita nggak pernah bersama dengan Rasulullah, tentu akan cinta kan sangat berat. Maka salah satunya adalah yang kita mengikuti kajian para asatid, para ulama, dan juga kita membaca buku yang itu menjelaskan bagaimana pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dikatakan, fatakallama Abu Bakrin faqala waladi nafsi biyadihi la qarabah Rasulullah SAW ahabbu ilayya an asila min qarabati. Maka Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku lebih cinta bersilaturahmi kepada kerabat Rasulullah SAW daripada kepada kerabatku. Hadis Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,
Ja'at Hindu benu Utbah. Qalat ya Rasulullah, maka ana alayya dhahril ardi min ahlil hibain habbu ilayya an yadhillu min ahlil hiba ila hibaika thumma ma asbahal yawma ala dhahril ardi ahlu hibain habbu ilayya an ya'izu min ahlil hibaik. Suatu hari telah datang Hindun bin Utbah. Ia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih aku sukai agar engkau terhina di penghuni. Kemudian hal untuk menjadi mulia penghuni rumahmu. Muttafaq. Ini dulu sangat benci dengan Rasulullah ketika memahami Islam, ya, berkorban kepada Islam. Ya. Mereka mencintai baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkorban dengan jiwa raganya. Ya, sebenarnya mereka benci, ya, antara orang yang dibenci dengan yang membenci. Bisa jadi ada orang provokator yang sangat sengaja, ya. Orang citranya baik, ajarannya baik, ya. Ajarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi banyak buzzer, istilah buzzer itu menghina baginda Rasulullah SAW, ya. Menghina dan juga masyarakat awam tidak paham, maka lengkaplah, ya. Jadi sangat mudah sekali mereka untuk menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Tariq bin Syihab, ia berkata, Sami'tu Banu Mas'udin yaqulu syahidtu ma'al Miqdad Banul Aswadi mashhadan an akuna sahibah habbu ilayya mimma udilabi ata nabiyya wa huwa yad'u faqala la naqulu kama qala qauma idhab anta wa rabbuka faqatila walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalika wa baina yadaik wa khalfaka fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asraqa wajuhu wa surruhu yakni kaulahu. Aku pernah mendengar Ibnu Mas'ud berkata, aku bersama Miqdad bin Aswad menghadiri tempat pertemuan. Sungguh menjadi teman lebih aku sukai daripada menentangnya. Orang itu datang kepada baginda Nabi sementara Nabi sedang berdoa untuk kehancuran kaum musyrik. Ya, berkata, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan kaum Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, tetapi kami akan berperang di sebelah kananmu, sebelah kirimu, di depan dan di belakang. Maka aku melihat wajah Nabi dan perkataannya bersinar-sinar. Ya, inilah bagaimana sahabat Rasulullah SAW, ya, tidak menjadikan Nabi bersedih, tetapi menjadi penolong agama-agama Allah. Menjadi penolong agama Allah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya saat pernah berkata, Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu Rasulullah SAW Rasulaka SAW wa akhrajuhu. Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk diperangi karenamu daripada suatu kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Sumah bin Sa'al berkata, ya Muhammad, wallahi
ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhika faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabba dini ilayya wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladika fa asbaha baladuk habbal biladi ilayya. Ya Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada di muka bumi ini suatu wajah pun yang paling aku benci melebihi wajahmu. Tapi akhirnya wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada satu agama pun yang paling aku benci daripada agamamu. Tapi sekarang agama menjadi agama yang aku cintai. Demi Allah, wallahi, dulu tidak ada satu negeri pun yang paling aku benci daripada negerimu. Tapi sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Jamaah yang berbahagia, inilah membuktikan bahwasannya ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan tentang perkara keislaman, ya, kebaikan, banyak orang yang menyukai Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada yang membencinya. Berdagang Rasulullah, ya, ada keuntungan. Banyak orang yang bersyirka dengan Rasulullah. Banyak orang menitipkan barang untuk Rasulullah yang menjaga. Makanya kan Rasulullah menitipkan Ali bin Abi Thalib karena masih ada barang-barang suku Quraisy di rumah beliau, ya. Ketika kita menyampaikan kebaikan, maka banyak orang yang suka. Tapi ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan pro dan kontra. Itulah manusia. Maka perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang mencintaimu tidak perlu banyak argumen, banyak alasannya untuk mencintaimu. Dan orang membencimu pun tidak perlu, ya, banyak argumen juga. Karena ketika engkau sampaikan juga, dia tetap akan membencimu. Inilah pentingnya bagi kita ketika kita menyampaikan yang ma'ruf, ya, menyampaikan kebaikan di tengah-tengah manusia, maka ini akan menjadi, ya, pro kontra, dalam artian ada yang suka, ada yang tidak. Itulah manusia, ya. Gak mungkin Rasulullah SAW yang maksum saja banyak yang benci, apalagi kita, ya kan, manusia biasa yang salah, banyak hilafnya, ya, maka pasti akan ada orang yang membenci seperti itu, jamaah sekalian. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau dipertanyakan ya. Berarti insya Allah Rabu Senin depan masuk ini saya materi baru Ustaz ya? Iya, materi baru aja lah Senin depan. Iya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Matondang. Pertanyaannya Ustaz, mau di mana cara beli buku tadi agar bisa mencintai Rasul tadi Ustaz? Gitu aja Ustaz. Oh. Itu di online ada lah Pak. Ada jual di online itu Pak. Kamil Muhammadiyah namanya. Bukan ini Ustaz, bukan karangan Imam Tarmizi Ustaz, bukan? Oh ya, kayaknya ntar saya ambil dulu bukunya ya. Tarmizi ya Ustaz, Imam Tarmizi ya. Ntar ya, saya ambil dulu bukunya ya. Itu ada Pak Matondang, kalau nggak salah di jalan mana di Medan ya, arah ini ya Pak, arah mana ya? Ada tuh di Medan, cuma saya memang belum sempat beli saya. Muhammadiyah? Bukan, jalan apa ya? Atau nggak apa-apa, atau coba juga cari di Gramedia, mana tahu ada, boleh. Ada, pernah juga saya tanya sama Ustaz yang ngisi di masjid kami ini, di jalan apa dibilangnya? Oh iya, ini dia bukunya Pak. Memang Imam At-Tirmidzi, lupa saya. Nampak nggak? Belum nampak Ustaz, belum nampak.
Belum nampak. Atau gambar Ustaz dihilangkan dulu di belakangnya. Antar ya, saya hilangkan gambarnya dulu. Oh, ngobrol juga dia. Itu dia, ngobrol ya. Atau nanti ini Ustaz, nanti... ini dia, Pak. Gitu Pak Matondang. Mengenal apa itu? Enggak, pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, nanti setelah acara minta tolong sama Ustaz Ridwan dipotong aja di WA. Ya Ustaz ya. Nanti saya WA kan Pak. Biar nanti bapak-bapak mau beli ya silakan ya. Terus Ustaz, selain dari kisah-kisah Nabi Muhammad itu Ustaz, yang lain Ustaz, yang untuk kita cintai seperti para itu, sahabat Pak. Atau para sahabat Pak. Kalau misalnya aku hilang Pak suaranya Pak. Nacat sebenarnya Ustaz. Enggak, suara Pak Matondang hilang Pak Matondang. Suara saya hilang. Enggak, Bapak tadi mau nanya apa? Ya artinya selain dari sekarang kan sudah tidak sejaman dengan Nabi Muhammad. Artinya apabila untuk seperti kepada orang tua atau guru-guru atau mursyid, perilakunya sama dengan perilaku pada Rasul gitu. Apakah sama dengan mencintai Rasul begitu maksudnya? Jadi kan kalau saya bilang, kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kan bagaimana memuliakan guru, Pak. Ya, memuliakan guru kita seperti itu, untuk mendapatkan ridho dari guru kita seperti itu. Ya, jadi ya selama gurunya tidak bermaksiat, karena ada ini kejadian, na'udzubillah min zalik, ada yang melakukan kemaksiatan gurunya, maka harus kita amar ma'ruf. Tapi selama gurunya soleh, ya, gurunya menampakkan kebaikan, ya, menantangkan mengajak kita kepada di jalan Allah, ya maka harus kita taati. Jadi kalau gurunya mengajak kemaksiatan, konser dangdut misalnya, itu kan ada kan. Pesantren juga pesantren, tapi ada konser dangdutnya, ya Allah, ada nari-narinya, itu enggak. Makanya hati-hati juga kita dalam memilih guru seperti itu. Atau ini yang sering terjadi nih. Ya, makanya hati-hati juga anak kita dalam memilih pesantren, ditengok benar juga pesantrennya. Ya, liwat ya. Liwat itu homoseksual lah. Ini ada kejadian yang di dekat di daerah Helpet ya, pesantren lumayan juga. Ya, organisasi di Indonesia itu banyak melakukan hal seperti itu. Liwat penjara, alhamdulillah. Kalau masuk penjara kan kita ngeri juga kayak gitu. Pulusan sudah di ini nggak dia kan, nggak, karena ya tahu kan kalau ada yang begitu masih pro dia dengan dia berkuasa, ya makanya nggak di ya, tapi itu alhamdulillah udah tangkap gitu kan. Kalau enggak ya bahaya juga seperti itu. Iya. Mati. Ustaz, berarti Ustaz, apa yang kita bahas hari ini banyak mengenai Nabi Muhammad Ustaz ya? Ada dari Tariq bin Abu Shihab. Mati punya Ani atau mati punya siapa ini? Mati punya Ani ya Pak ya? Apanya Pak Ustaz?
Punya apa? Punya Ustaz ada suaranya, ada Ustaz, ada suaranya. Oh iya, iya. Zoom saya tadi mati. Ya berarti bab yang ini membahas masalah cinta kepada Allah dan Rasulnya ya banyak Ustaz ya. Iya Pak. Dari para sahabatnya ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik. Tapi buat kawan-kawan juga yang belum punya buku ini ya nggak apa-apa nanti ya, mana nanti sudah ada rezeki, boleh juga lah dibeli ini. Nah ini dia, pilar-pilar pengokoh nafsi Islam ini bagus juga nih. Nanti setelah ini baru beli yang tadi tuh Samil Muhammadiyah. Ciri-ciri Nabi Muhammad SAW tuh. Saya belum sempat beli ini, nanti pas nanti ke kota lain insya Allah saya cari. Ya silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Ya masih banyak, kita punya waktu lebih kurang, ada lebih kurang 10 menit lagi ya. Ustaz, Iya Pak. ya dilihat Ustaz, kalau apabila dibanding umpamanya kesabaran tentang beriman ini Ustaz, ya mungkin kalau kita banding daripada kesabaran daripada sahabat-sahabat dahulu, mereka kan karena sejaman dengan Rasul gitu Ustaz, sama-sama mengalami Rasul gitu. Mereka itu dicoba imannya itu sampai 3 tahun di baikat Ustaz, sulit-sulitnya mendapatkan nafkah untuk makan, membeli apa, berkata aja nggak boleh berjumpa. Nah, seperti kita Ustaz yang hijrah tentang, ya inilah kita bilang hijrahnya kita rata-rata kan tentang riba, bunga bank, apa semua. Jadi sampai bertahun-tahun juga kita tidak berkembang ekonomi kita dibanding dari kawan yang memakai saat itu gitu Ustaz. Terkadang Ustaz, bisa lama jadinya imannya begitu lah sampai 3 tahun, 5 tahun gitu kan Ustaz. Mereka semakin kembang gitu. Jadi kalau dilihat dari segi manusia sekarang kan menilai iman itu lebih banyak dari materi. Akhirnya orang lebih banyak percaya kepada yang bukan berarti menjalankan ya namanya bunga bank itu, permodalan bank itu boleh dong, nggak dosa katanya jadinya. Itu pendapat mereka kebanyakan jadinya. Bagaimana caranya untuk ya mengetahui tentang sabarnya itu Ustaz, gitu Ustaz. Oke Ustaz. Yang pertama Pak, ingat bahwa kita ini kan akan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita ini akan kembali ya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yakinlah orang yang pakai riba itu kan sebenarnya fata morgana, memang besar. Tetapi kalau misalnya Allah mengazab ya kayak Covid, Corona, itu berapa perusahaan yang gulung tikar. Kenapa? Karena ya dananya dari bank. Ya kita tahu sendiri kan bank itu kan nggak ada istilah kita, kalau nggak ada istilah kita berhasil atau tidak kan, karena wajib bayar. Mau bangkrut, nggak bangkrut ya, usahakan kita kan wajib bayar. Tapi Pak, kalaulah seluruh makhluk di dunia ini membenci atau menilai kita rendah, tapi di hadapan Allah kita tinggi, ya, mau bilang apa gitu kan? Manusia ini kan, ya, kita ini kan kalau lah dinilai oleh manusia itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah ada ridho, ya, jadi kita usaha pelan-pelan ya. Kalau kita tidak dari riba ya insya Allah fondasi kita kuat gitu. Ya, kalau kata orang yang bergerak di dunia bisnis itu kan besarkan usaha kita. Ya. Kan banyak lah dengan sirka, dengan itu. Tapi harus paham juga ilmunya. Jangan sirka tiba-tiba kita nggak paham, ya kan? Nah, bisnisnya gagal kita komplain. Padahal ya sudah sunatullah bencana alam, tapi kita nggak terima, kebanyakan kayak gitu kan.
nggak terima bisnisnya gagal, ya. Uang kawan-kawan kita udah habiskan energi, waktunya kita nggak terima, minta balik duit, kan itu karena nggak paham, ya. Seperti itu. Itu Pak, ya harus sabarlah kita, namanya dunia sijnul mukmin si kafirun, dunia ini kan penjara Pak. Itulah cinta kasihnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Dunia sijnul mukmin wa si kafirun, dunia ini penjara, apa-apa nggak boleh. Ya, itulah keadilannya Allah, nanti kok di surga nggak ada lagi kita, nggak perlu sholat lagi kita. Ada selesai semua itu, kita mendapatkan kenikmatan berzikir, bertasbih kepada Allah. Udah selesai ibadah-ibadah, udah nggak ada lagi. Udah masuk surga semua kan. Udah bebas kita, semua arak pun boleh kita minum. Kalau di surah Al-Kahfi itu diterangkan. Ya, yang haram pun boleh. Tapi ya, di dunia ini kan memang banyak penjara kita, apa-apa nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya mereka kan udah jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Udah jelaskan mereka penghuni neraka. Ya. Dan kekal di dalamnya. Jadi di mana bentuk keadaan Allah kalau di dunia pun saja mereka susah. Ya di sana pun lagi lebih susah. Nah ini tadi. Ya jadi jangan iri kepada mereka. Apalagi di zaman yang serba kapitalistik. Ya kalau mau ikut mereka, caranya sama seperti mereka lah. Mereka kan nggak masalah mau ngambil uang di bank berapa aja. Iya. Ya kan minjam ngambil uang 1 miliar ngasih ke manajernya 100 juta, cari cepat. Kan mereka nggak peduli halal haram. Itulah yang terjadi seperti itu. Ya oke. Ustaz satu lagi Ustaz. Nih, Pak. Apa pertanyaan dari Bang Reja ini? Apa izin Pak Mentondang ya? Dari Bang Reja, saya baca Ustaz ya. Ya boleh Pak. Ustaz, solusi untuk orang yang bekerja di bank, gimana Ustaz untuk menasihatinya? Karena mereka sudah nyaman di situ. Mau kerja lain, kerja apa katanya? Gitu Ustaz. Iya. Benar Pak. Memang kita hanya menyampaikan dalam Islam hukumnya begini, ya. Harus sampaikan arizku minallah. Ya, zona nyaman ya, tidak wajar lah misalnya dia jadi manajer gajinya 30 juta ya, 40 juta 50 juta, daripada saya keluar mau kerja apa gitu. Maka ini penting pembahasan akidah, bahwasanya rezeki itu rezeki minallah, dari Allah saja. Sampaikan kepada dia bagaimana rahasia ilahi yang pernah terjadi di daerah Jawa itu. Ya bagaimana manajer bank dia sudah haji, ya dia sudah zakat, umroh segala macam, tapi dia meninggal salah masuk kuburan. Ya mungkin Bapak sudah tahu ceritanya, masuk ke dalam kuburan yang salah, lubang salah. Rupanya jenazah selanjutnya protes, bukan jenazahnya yang protes, tetapi keluarganya minta pindahlah kuburannya, masa di sini ini keluarga kami khusus. Pindah, terakhir pas dibuka kuburannya penuh dengan terbakar ya, hitam gosong. Itu benar rahasia ilahi itu. Ya. Dan saat yang itu semua tercengang karena kejadian seperti itu. Jadi itulah dunia Pak, kita diuji ya. Bahwasannya begini sebenarnya. Ya kita juga tidak memaksa dia ya. Mungkin dia tidak ada kerjaan lain, kita semangati ya. Saya yakin ya, diajaklah dia bagaimana berwirausaha. Saya kan Pak keyakinan nih. Maka suami istri harus jalan, nggak bisa suaminya mau hijrah, istrinya nggak mau, nggak bisa Pak, harus dua-dua. Istrinya mau ke A, suaminya mau ke B, nggak cocok, nggak jalan. Bang, hijrah kok bang. Hijrah kamu bang, udah enak-enak gaji 100 juta bang. Kok hijrah bang jualan kue kok bang. Berapanya kau dapat cuma 3 juta, 4 juta bang, sedangkan sekolah anakmu sekolah internasional bang. Cicilan banyak bang. Udahlah. Harus satu pemikiran ini Pak. Kenapa dia nggak mau keluar? Mungkin istrinya melarang, misalnya istrinya minta uang bulanan sebulan 30 juta misalnya. Ya kan? Nggak mau lah istrinya. Itu mungkin tuh Pak.
Memang kalau kita harus berpindah tempat yang baik, ya dua-dua harus ikut. Kalau hanya satu yang nggak bisa lah Pak. Apalagi suami, kalau ada istrinya bilang, bang, yang semangati kita kan istri. Kok istri udah gak nyemangati? Bang, kamu udah enak-enak kerja bang. Tengok berapa banyak yang ingin jadi seperti kamu bang. Udahlah. Terbolak balik hati kita, iya juga ya, sayang kali. Udahlah sampai pensiun rupanya. Belum sempat bertaubat. Meninggal pula kan gitu. Itu Pak yang terjadi Pak. Ya harus nasihati ya, nggak bisa kita sabar ya, rezeki minallah pelan-pelan. Dan juga ya mungkin itu kerjaannya, maka harus pelan-pelan diajarkan bisnis, diajarkan kerja yang lain seperti itu ya. Nah insya Allah setelah dia paham ya itu udah pilihan kembali ke dia seperti itu Pak. Atau gini ya Pak Bang Reja, solusi Bang Reja. Gimana tuh, Pak? Coba diajak nonton film Azab Kubur. Waduh, itu mantap kali tuh. Ada film Azab Kubur. Film di bioskop itu. Itu coba diajak nonton film itu dia. Pasti dia agak gimana gitu dia. Coba diajak nonton film itu dia di bioskop. Ngeri film itu. Banci aja ada yang sudah tobat loh nonton film itu. Aja jadi ini kok jadi tobat. Ada tuh di videonya di TikTok ya. Sampai ngomong dia saya nggak mau lagi lah dia. Itulah dia. Itu boleh juga tuh solusi tuh diajak nonton film itu kan. Jika perlu Bang Reja yang bayar ya. Yuk sini kita nonton yuk, saya yang bayar yuk. Gituin. Atau gini kan ya, ada istilah ya bioskop itu Pak, bisa ya di rumah saja lah. Di rumah Ustaz ya. Pakai infocus atau pakai TV yang besar itu yang 100 inci lah nonton. Mati lah nonton kayak di bioskop. Iya Ustaz. Itu Pak. Oke, ya ada lagi Bapak Ibu? Iya. Tinggal 5 menit lagi kita ya sebelum kita tutup. Apa ini chatnya? Bentar. Oh, syukur Ustaz. Ya, sama-sama Bang Reja Afwan. Semoga teman Bang Reja itu bisa segera mendapat hidayah ya untuk segera meninggalkan pekerjaan di bank itu. Karena ya kita sudah tahu rezeki itu dari Allah ya. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mencari nafkah. Ya. Apalagi istri mengancam Ustaz. Aku tinggal kawin kamu katanya. Ajablah. Gimana itu Pak? Enggak, ini Pak Ustaz masuk Pak itu ditakutin. Isinya udahlah ya kita cerai aja, diancam Ustaz gitu lebih kurang. Gitu Pak Matandang ya. Kalau teringatnya almarhum Ustaz Hari Mukti ya. Beliau itu kan cerai juga karena istrinya kan nggak mau diajak hijrah ya. Karena beliau ceritakan waktu beliau masih jaya-jayanya, sebulan itu bisa beliau nabung 2 kilo emas. Berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 2 miliar beliau itu bisa nabung dari konser-konser dia gitu. Tapi istrinya nggak mau diajak hijrah karena sudah nyaman dengan kehidupannya gitu kan. Pemasukannya malah ya terjadi itulah. Karena kan ya cerai itu sebenarnya kan Pak jalan terakhirnya kan, dan karena itu kan nikah itu kan suatu ibadah ya kan. Iya. Jangan cerai tapi harus dipikirkan ya, dipahami. Iya. Nah kita nggak paham ini hukum Islamnya asal aja kan, pahami dulu ya. Kalau misalnya nggak mau lagi dia mana seperti itu. Malah setelah itu kan hijrah, malah istrinya lebih takwa, lebih soleha lagi kan seperti itu. Iya. Tapi kalau istrinya mau diajak hijrah kan ya sudah. Cari yang lain Ustaz ya. Kalau istrinya Berarti saya bukan jodohnya lagi lah itu, berarti sudah habis masa jodohnya di situ. Ya mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu ya, karena udah mau mendekati jam 7 ya. 2 menit lagi jam 7, jadi kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita bersambung di
Senin besok, Senin apa? 1 pekan ke depan ya. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Ya, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Penutup majelis. astagfirullahaladzim, Subhanakallah astagfirullahaladzim. bihamdi. Syukurlah atas. Wa atubu ilaih. Bila fisabilah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu, waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga ya, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini, di Zoom ini, kita sama-sama diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa akhirat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz ya.